Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Penny Sulsapti sebagai dosen pembimbing sekaligus dosen penguji. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya mempresentasikan modul saya, Ibu, basis Project Based Learning, instansi dari SDN 1 Tinapan, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Saya mengambil tema lebih dekat dengan nama-nama Allah pada fase C, kelas 5, semester 1, dengan alokasi waktu 3 jam pelajaran kali 35 menit, tahun penyusunan 2024-2025, nama penyusun Yuni Nur Afifah. Pada modul saya ini, kompetensi awal, pada elemen akidah, peserta didik dapat mengenal Allah melalui Asmaul Husna, memahami keniscayaan peristiwa hari akhir, qadha dan qadar. Profil pelajar Pancasila. Peserta didik menjadi pribadi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, dan menjadi pribadi yang mandiri, bernalar kritis, serta kreatif. Pelajar rahmatan lil alamin. Peserta didik menjadi pribadi yang memiliki komitmen kebangsaan yang kuat, bersikap toleran terhadap sesama, memiliki prinsip menolak tindakan kekerasan baik secara fisik maupun verbal, dan menghargai tradisi, memiliki prinsip bermusyawarah, serta memiliki sikap dinamis dan inovatif. Model pembelajaran yang saya gunakan Project Based Learning dengan metode Take and Give. Tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini yaitu melalui tayangan PowerPoint dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menyimpulkan perilaku terpuji yang sesuai dengan Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is dengan benar. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembuka terdapat 5 kegiatan, yaitu guru memulai pembelajaran dengan salam dan mengajak peserta didik berdoa bersama. Guru dan peserta didik bersama-sama dalam kegiatan awal pembelajaran dengan membaca sholawat nariyah serta membaca surat pendek. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah kegiatan yang akan berlangsung dalam pembelajaran. Pada kegiatan inti terdapat 6 sintak. Yang pertama, pada tahap 1 menentukan pertanyaan mendasar. Guru mengantarkan pembelajaran diawali dengan mengamati gambar sebagai stimulus, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan stimulus kepada peserta didik. Pada tahap kedua, yaitu membuat desain proyek, ada 2 kegiatan. Yang pertama, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok dengan pertimbangan karakteristik kemampuan menerima pelajaran. Yang kedua, guru menyiapkan kertas potongan kecil atau kartu soal yang digunakan untuk mencatat perilaku terpuji, Asmaul Husna sesuai dengan materi, dan kejadian yang berhubungan dengan Asmaul Husna. Kemudian, pada tahap ketiga, menyusun jadwal ada 4 kegiatan. Yang pertama, guru menjelaskan tata cara penugasan yang akan digunakan, yaitu dengan menggunakan metode Take and Give kepada setiap anggota kelompok, yang mana nanti perwakilan kelompok mencari informasi terkait dengan pemahamannya mengenai materi Asmaul Husna. Demikian seterusnya hingga setiap peserta didik dapat saling memberi dan menerima materi masing-masing. Yang ketiga, guru memberikan batasan waktu untuk mengerjakan tugas. Yang keempat, setelah peserta didik sudah saling bertukar informasi, setiap peserta didik kembali ke kelompok masing-masing. Kemudian pada tahap 4, memonitor kemajuan proyek. Yang pertama, peserta didik menyimpulkan dari hasil berbagi pengalaman tadi dengan anggota kelompok yang lain. Yang kedua, guru membantu mengarahkan peserta didik dalam mengerjakan tugas. Pada tahap kelima, penilaian hasil, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Kelompok lain memberikan tanggapan. Pada tahap keenam, yaitu tahap terakhir, evaluasi pengalaman, guru memberikan kesimpulan terhadap hasil presentasi dan diskusi yang dilakukan peserta didik. Guru memberikan penilaian sikap selama berjalannya diskusi. Guru memberikan penilaian sumatif untuk mengukur kemampuan dalam memahami materi. Yang keempat, guru menilai dan mengevaluasi serta memberikan penghargaan atau apresiasi. Kemudian pada kegiatan penutup, guru membuat kesimpulan bersama-sama dengan peserta didik dari materi pelajaran yang telah dilaksanakan. Guru memberikan tugas untuk membaca materi untuk pertemuan berikutnya. Kemudian, mengajak semua peserta didik untuk mengakhiri pelajaran dengan membaca doa bersama.
Selanjutnya ada asesmen penilaian pencapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama ada penilaian sikap dan sosial dengan aktivitas. Yang kedua ada penilaian pengetahuan. Kemudian refleksi guru, apakah kegiatan belajar berhasil, berapa persen peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian setelah dilakukan asesmen sumatif, terdapat kegiatan remedial dan pengayaan. Bu Yuni, Ya, Ibu. sudah disampaikan materi modul ajarnya. Sekarang di dalam menyusun modul ajar tersebut, teori belajar apa saja yang digunakan? Yang terkait dengan modul saya itu pertama ada teori konstruktivisme, yaitu di mana anak-anak itu berinteraksi yang kemudian nanti anak-anak dapat menyimpulkan sendiri dari pengetahuan selama berdiskusi contohnya, Bu. Kemudian ada teori kognitif di mana berorientasi pada prosesnya selama Oh, pembelajaran. Ada behavioristik, Bu. ya. Setelah mempelajari ini, nanti kan kesimpulan perilaku-perilaku terpuji sesuai dengan Asmaul Husna, anak-anak dapat meniru atau mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terus di dalam pembelajaran ini untuk mencapai tujuan pembelajarannya apa? Coba di Melalui tayangan PowerPoint dan berdiskusi, peserta didik mampu menyimpulkan perilaku sesuai dengan Asmaul Husna, Al-Qawiyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, serta Al-Ba'is dengan benar. Oke. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu kan harus punya kriterianya ya. Iya. Kriterianya dengan benar itu seperti apa? Mampu Berdua aja. menyebutkan dua tindakan yang Dua tindakan yang menunjukkan menunjukkan. rasa syukur atas nikmat hidup yang diberikan oleh Al-Muhyi, menggunakan bahasa sendiri secara lengkap dengan baik dan tepat. Nah, itu ya. Kalau itu kan berarti nilainya full ya. Iya, Nilainya A. skornya 4, Ibu. Itu ini asesmen apa ini? Ini saya pakai sumatif. Ini C2, C1, C2, C4, C5. Ini Coba yang C4, manusia meyakini Allah sebagai Al-Qawiyyun. bagaimana seharusnya kita bersikap ketika menghadapi cobaan hidup yang berat. Ini kan menuntun peserta didik untuk menganalisis, Bu. Ya. Ya, untuk menghadapi era global ini kan siswa harus mempunyai keterampilan abad 21. Apa saja itu keterampilan abad Ada 21? critical thinking, kreatif, kolaboratif, sama communication, Ibu. Ya, baik. Oke. Terus dari P5 PPRA-nya di sini P5-nya apa? P5-nya saya menghias kaligrafi, Ibu, dengan memanfaatkan bahan daur ulang. Oh, oke, baik. Jadi sesuai dengan materinya ya. Nggih. Coba dibaca surat Hud ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Huwa anshaakum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaih. Inna rabbi qaribum mujib. Wa ila matobi, Ibu. Ya. Humso mem sukun bertemu shot itu idhar safawi. Lakum min itu mem sukun bertemu huruf mim idgham mimi. Mem tasdidnya sendiri itu ada gunnah. Nun sukun bertemu alif itu idhar. Lanya ada matobi'i. Kasrah tanwin bertemu goin itu ada idhar. Huwa angsha itu idfa. Al ardi itu lam komariah, Ibu. Wasta marokum mem sukun bertemu fa itu ada idhar safawi. Inna itu gunnah. Robbi matobi'i. Qori matobi'i. Bum itu gambi gunnah, ada domah tanwin bertemu dengan huruf mem. Kemudian mem tasdidnya ada gunnah. Mujib itu kol-kolah, Apa? Ibu. Apa? Ya, baik. Baik, cukup. Sekarang menulis Al-Baqarah ayat 1-2. Baik, cukup. Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bu Penny.
Mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak disengaja ataupun disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.